Ini adalah salah satu penerapan model persediaan untuk persamaan EOQ ya, Economic Order Quantity. Ini udah nampak belum? Sudah. Slide-nya. Oke, jadi satu perusahaan, katakanlah namanya PT Jati, ya, diprediksi membutuhkan bahan baku sebanyak 24.000 unit. Harga beli bahan bakunya per unit adalah sebesar Rp2.000, kemudian biaya pemesanan untuk setiap kali pesan, yaitu adalah sebesar 100.000. Lalu terdapat biaya penyimpanan sebesar 20% dari nilai rata-rata persediaan. Nah, kemudian pertanyaannya, ya, ditanyakan berapa pemesanan yang paling ekonomis, ya, atau nilai EOQ-nya, kemudian berapa kali pemesanan harus dilakukan dalam 1 tahun, yang ketiga, berapa hari sekali perusahaan melakukan pemesanan. Dengan asumsi 1 tahun terdiri dari 365 hari, ya, kita bisa mendapatkan nilai EOQ dengan persamaan, ya, akar dari 2 kali, ya, kebutuhannya adalah 24.000 kali dengan ordering cost-nya 100.000 dibagi dengan persentase dari carrying cost kali dengan nilai persediaannya. Ya, rata-rata nilai persediaannya. Sehingga diperoleh, ya, perhitungannya menjadi akar dari 12 juta. Ya, akar 12 juta adalah 3.464 unit. Nah, artinya, ya, perusahaan itu atau PT Jati harus memesan yang paling efisien itu sebanyak 3.464 unit dalam 1 kali pesan. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, dalam setahun, ya, dia harus berapa kali pesan untuk posisi yang paling efisien. Nah, jumlah yang dipesan dalam 1 tahun terakhir tadi, dalam 1 kali pesan tadi adalah 3.464. Ya. Kebutuhannya adalah 24.000, sehingga frekuensi pemesanan dalam 1 tahun itu adalah 24.000 dibagi 3.464, yaitu sebanyak 7 kali pemesanan. Nah, ini posisi yang paling efisien. Jadi kalau perusahaan mau pesan barang ke suppliernya, ya, dengan asumsi ada cost ordering 100.000 dan carrying cost-nya sebesar 20% dari nilai rata-rata persediaannya, ya, maka dia pakai frekuensi 7 kali pemesanan dalam 1 tahun. Ya, kalau dia 7 kali pesan dalam 1 tahun berarti 12 bagi 7. Ya, 12 bagi 7 itu sekitar berapa tuh? Nggak nyampe 2 kali sebulan ya. Sekali 2 bulan. Berarti sekitar 1,7 bulan. Ya, hampirlah sekali 2 bulan dia harus pesan ke suppliernya. Nah, pertanyaan berikutnya lagi, ya, berapa hari sekali perusahaan melakukan pemesanan, ya? Kalau setahun ada 365 hari, berarti dia butuh pesan dalam rentang waktu 52 hari. Jadi kalau tanggal 1 Januari 2022 dia pesan untuk persediaan, maka 52 hari berikutnya dihitung adalah tanggal pemesanan kedua. Ya, tanggal pemesanan kedua. Baru 52 hari berikutnya lagi adalah tanggal pemesanan yang ketiga. Dan seterusnya. Ya, sehingga terpenuhilah kebutuhan sebanyak 24.000 unit bahan baku. Oke, kemudian contoh berikutnya lagi untuk penerapan EOQ. Kalau kita berkaitan dengan penawaran dari supplier. Nah, katakan perusahaan aluminium, katakan PT Yoyo, menggunakan bahan baku sebesar 6.000 kg per tahun. Dengan asumsi biaya pemesanan Rp59.000 setiap kali pembelian dan biaya penyimpanan sebesar Rp2.000 per kilogram. Seseorang menawarkan harga diskon seperti dalam tabel berikut. Ya, kalau dia pesan dalam rentang 0 sampai 999 unit, dikasih harga per unitnya Rp6.000. Terus kalau pesan 1.000 sampai 2.499, dikasih harga Rp5.850.
Kalau pesannya lebih dari 2.500, dikasih harga Rp5.250 per unitnya. Nah, pertanyaannya kita harus tahu dulu berapa sebenarnya jumlah pemesanan paling optimal. Ya, kita gunakanlah dasar dari EOKI. Ya, sehingga dengan rumus akar dari 2 kali ordering cost kali dengan ini kebutuhan ya, 2 kali S kali O, ya S itu adalah kebutuhan sama ini O adalah ordering cost-nya dibagi dengan carrying cost-nya. Ya, carrying cost-nya ketemu nilai EOKI-nya di sini 595 unit. Yaitu 2 dikali S-nya tadi kebutuhannya adalah 6.000 kg per tahun. Kalikan dengan harga biaya pemesanannya 59.000 setiap kali pesan dibagi dengan biaya simpannya adalah 2.000 per kilogram. Ya, sehingga kita dapatkan nilai 595 unit jumlah pemesanan yang paling efisien. Nah, kalau kita memesan pada EOKI, ya berapa total biayanya? Ya, berapa total biayanya? Itu adalah sebesar 37.189.958. Dapat dari mana? Ya kita masukkanlah ke persamaan S per Q dikali dengan O ditambah Q per 2 kali dengan C ditambah S kali dengan P. Ya, S ini adalah kebutuhan kali dengan price-nya. Nah, asumsi tadi dia 595 unit berarti masuk di dalam rentang 0 sampai 999. Sehingga nanti harganya per unit adalah sebesar Rp6.000. Nah, kita masukkan S-nya tadi adalah 6.000 kg per tahun. Ya, Q-nya adalah 595 EOQ. Orderingnya tadi adalah sebesar 59.000 ditambah ya Q per 2 itu nilai unit yang dipesan dibagi dengan 2 kali dengan carrying cost-nya 2.000 ditambah S yaitu kebutuhan kali dengan price-nya 6.000. Sehingga muncul angka sebesar 37.189.958 rupiah. Ya, total biaya kalau dia memesan pada level EOQ. Nah, kalau dia pesan pada 1.500 unit, jadi berapa cost-nya gitu ya, total cost-nya. Maka total cost-nya menjadi 6.000 dibagi dengan 1.500, ya 1.500 dikali 59.000, ya ditambah 1.500 dibagi 2 kali 2.000 ditambah 6.000 dikali 5.850, yaitu rentang harga di sini. Ya, rentang harga di sini. Kemudian cost-nya menjadi 36.836.000 rupiah. Kalau dia pesan lebih banyak lagi, ya lebih dari 2.500, kita ambil kasih contoh 2.600 unit aja ya. Pesannya 2.600 unit, total cost-nya menjadi 34.236.154. Nah, apa implikasinya gitu ya? Ketika misalnya perusahaan diperhadapkan pada pilihan atau penawaran diskon atau potongan harga, ya nilai EOQ yang tadi bisa saja menjadi tidak efisien secara cost, secara biaya. Jadi kalau terjadi pengurangan atau penurunan harga, ya maka perusahaan harus menganalisis atau mengambil kebijakan untuk memesan dalam jumlah pesanan yang memberikan biaya paling minimum. Ya, yaitu katakanlah di level 2.600 unit. Sehingga ketahuan ya bahwa kalau ada penawaran potongan harga seperti ini, level yang paling optimal ya untuk pemesanan persediaan bahan baku itu sebesar 2.600 unit pada harga 5.250 rupiah per unitnya. Itu dia. Oke, ada pertanyaan tentang penerapan manajemen persediaan. Ada?
Oke, kalau nggak ada, mungkin kita sudahi dulu ya sampai di sini. Minggu depan kita lanjut ke anggaran piutang karena anggaran piutang ini agak banyak. Nanti kita akan hitung cara menghitung collections ya, collections per bulan berdasarkan pada karakteristik pembayaran ya dari konsumen. Ini agak banyak nih. Kita bahas minggu depan sekalian sama project cash flow analisisnya. Oke, ada pertanyaan? Bu, Ada? Bu, yang file contoh soal yang tadi barusan Ibu itu boleh di-share ke kami, Bu? Boleh, tapi nanti ya. Atau kamu mau sekalian semua ya? Boleh, Kamu Bu. mau pelajarin yang untuk manajemen piutang juga? Boleh, Bu. Oke. Kasih, Bu. Ada lagi? Bu, izin mau screenshot bentar ya, Bu. Oke. Oke, boleh on cam semuanya ya. 1, 2, 3. Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, saya rasa cukup ya untuk perkuliahan kita hari ini tentang manajemen modal kerja. Jadi semuanya udah saya kasih. Sebenarnya satu topik lagi tentang pendanaan jangka pendek, tapi nggak masuk di dalam RPS kita ya. Jadi saya jelasin sampai ke manajemen kas piutang dan persediaan saja. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih sudah hadir. Ya, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas berikutnya ya. Terima kasih, Bu.